warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basilana Manurung, anggota kelompok 6 kelas 1H jurusan Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Surya Muhammad Akbar dari kelompok 6 jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas 1H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wikal, anggota kelompok 6 jurusan Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keputusan Politik dan Kebijakan Umum. Dalam pengambilan keputusan mengandung beberapa unsur, antara lain tujuan dari pengambilan keputusan, identifikasi alternatif keputusan dan memecahkan masalah, perhitungan tentang faktor yang akan diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, saran dan perlengkapan untuk mengevaluasi dan mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Di mana tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah dan lain. Dan tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda berarti apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontraktif atau yang bersifat tidak kontraktif. Dalam pengambilan keputusan juga ada membedakan melalui dasar pembentukannya, dan hal ini mengungkapkan hal tersebut adalah George R. Sterny menyebutkan 5 dasar basis dalam pengambilan keputusan, yaitu institusi, yang kedua pengalaman, yang ketiga wewenang, yang keempat fakta, dan kelima rasional. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal sebagai berikut. Kejelasan masalah, tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. Orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Pengetahuan alternatif, seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Preferensi yang jelas, alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Hasil maksimal, pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Pendekatan dalam studi kebijakan publik. Pendekatan fungsional Harvard Laswell menemukan 7 kategori analisis fungsional sebagai dasar pembahasan teori fungsional, yaitu inteligensi, bagaimana informasi tentang masalah-masalah kebijakan mendapat perhatian para pembuat keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses. Yang kedua, rekomendasi, bagaimana rekomendasi atau alternatif tersebut mengatasi suatu masalah tertentu dibuat dan dikembangkan. Preskripsi, bagaimana peraturan-peraturan umum dipergunakan untuk diterapkan dan oleh siapa. Permohonan, invocation, siapa yang menentukan apakah perilaku tertentu bertentangan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang dan menuntut penggunaan peraturan atau undang-undang. Aplikasi, bagaimana undang-undang atau peraturan sebenarnya yang diterapkan atau diberlakukan. Penilaian, bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan atau kegagalan itu dinilai. Terminasi, bagaimana peraturan-peraturan dan undang-undang semula dihentikan atau dilanjutkan dalam bentuk yang berupa atau dimodifikasi. Pendekatan kelembagaan institusional, fokus perhatiannya terletak pada struktur organisasi pemerintah karena kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Maka kebijakan secara otoritas dirumuskan dan dilaksanakan pada lembaga-lembaga pemerintahan. Agenda kebijakan, agenda setting. Pada ini ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan, di mana hakikat permasalahan
ditentukan melalui suatu prosedur yang seringkali dikenal dengan nama problem structuring. Formulasi kebijakan policy formulation. Pada tahap ini, pada analisis mengidentifikasikan kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Adopsi kebijakan, policy adoption, yaitu tahap penentuan pemilihan kebijakan melalui dukungan para administration atau legislatif. Tahap ini ditentukan setelah melalui suatu proses rekomendasi.